Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kali ini kita akan membahas ya untuk ujian sekolah atau PSAJ Kimia kelas 12 ya. Oke, yang akan melaksanakan ujian sekolah untuk mapel kimia, semangat ya dek ya. Kita langsung saja soal nomor 1, nanti ada pilihan ganda kurang lebih 30 soal. Gambar berikut untuk mengunci nomor 1 dan 2. Gambar dan nama 3 alat pokok yang digunakan dalam titrasi. Oke ya. Untuk titrasi kita butuh poin kedua, yaitu buret. Ini gambar buret ya. Nah, lalu kita butuh apa? Kita butuh Erlenmeyer. Ini labu Erlenmeyer. Lalu kita bisa butuh apa dek? Kita bisa butuh pipet ya. Pipet itu bisa untuk menambahkan larutan ke sini ya, atau bisa untuk menambahkan indikator. Ini adalah labu takar ya dek. Labu takar itu lebih tepat untuk membuat larutan. Ini adalah labu destilasi. Kalau labu destilasi ya nantinya untuk proses destilasi ya dek. Ini adalah neraca, biasanya digunakan untuk mengukur benda padat, untuk menimbang ya. Ini adalah kaca arloji. Ini untuk wadahnya yang akan ditimbang ya, bahannya akan ditimbang. Ini biasanya untuk pembakaran. Oke ya, jadi jawaban yang tepat adalah 2, 3, 6 sini. 2, 3, 6. Jawabannya yang tepat itu adalah poin C. Next ya, kita masuk ke soal nomor 2. Pada kegiatan laboratorium, seorang praktikan harus membuat 1 liter larutan dari suatu senyawa berbentuk kristal padat. Alat yang digunakan adalah otomatis pertama adalah neraca ya, untuk menimbang kristal padat tersebut ya. Penimbangannya menggunakan kaca arloji. Lalu setelah itu untuk membuat larutannya agar lebih tepat ya pengencerannya, kita bisa menggunakan labu takar. 157 mana? 571 ya, jawabannya adalah poin E. Next ya, kita masuk ke soal nomor 3. Ini adalah perkembangan atom. Elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit lain dengan cara menyerap atau membebaskan energi. Adalah sesuai dengan model atom yang ditunjukkan pada gambar siapa? Oke ya dek, ini sudah masuk ke gambar penemuannya Niels Bohr. Niels Bohr menyatakan bahwa elektron itu mengelilingi inti menggunakan kulit. Nah, jadi penemu kulit itu adalah Niels Bohr. Tapi kelemahannya jika ada mendapatkan energi, maka elektronnya bisa berpindah ke kulit atas. Kalau kekurangan energi, maka elektronnya bisa ke kulit bawahnya. Maka timbullah asas ketidakpastian kedudukan elektron ya. Oke. Nah, Niels Bohr gambarnya yang mana? Ini Dalton. Kalau ini adalah J.J. Thomson ya. Ini adalah J.J. Thomson. Ini adalah Rutherford. Lah inilah yang untuk model Niels Bohr. Sedangkan ini adalah teori mekanika kuantum atau teori atom modern ya. Ini penemunya adalah Erwin Schrödinger. Oke, nah jawabannya yang mana? Jawabannya yang tepat adalah poin D. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 4. Elektron terakhir ion X+, ini berarti kation ya. Ion X+ memiliki keempat bilangan kuantum, N-nya itu adalah 3, L-nya itu adalah 1, M-nya itu adalah +1, dan S-nya itu adalah -1/2. Jika 10 liter luar ion tersebut sudah penuh terisi elektron, ya jadi 10 liter luarnya itu sudah penuh ya, dan jumlah neutronnya sebanyak 20, oke. Neutron itu adanya di inti ya, neutronnya itu sebanyak 20, maka notasi atom periode golongan atom X tersebut. Nah, kita akan cari dulu untuk konfigurasi X plusnya ya dek ya. Oke, N-nya 3, maka kulit terluarnya adalah 3, L-nya 1, L itu rumusnya adalah SPDF. Ini subkulit ya, 0, 1, 2, 3. Karena L-nya 1, maka nanti subkulitnya P. Nah, P itu orbitalnya berapa mbak? P itu orbitalnya 3. -1, 0, +1 gitu. Mintanya jatuh di +1, mintanya paling kanan. Mintanya jatuhnya ke bawah dek. Kita isi elektronnya 1 per 1 ya.
1, 2, 3. Kita masih lanjut karena mintanya ke bawah kalau min setengah. 4, 5, 6. Jadi terluarnya itu adalah 3P6. Nah, 3P6. Sebelum 3P6 itu ada apa, Dek? Ada konfigurasi 3S. 3S, 3P. Ini adalah elektron valensi ya untuk golongan A ya. Golongan 3 sampai dengan golongan 8. Nah, terus kita buat di sini sebelum 3S ada 3P itu ada apa, Mbak? Ada neon. Neon nomor atomnya 10. Nah, Adik buka lagi ya untuk konfigurasi ya. Ini adalah konfigurasi untuk X+. Kedudukan X+ itu artinya elektron tersebut itu sudah keambil 1. Nah, berarti untuk atom X kita tambah 1. Kita tambah 1 elektron ya, maka nanti jadi kayak gini. Neon 10, 3S2, 3P6, habis 3P ada apa? Ada 4S. 4S-nya kita tambah 1. Karena ini konfigurasi kedudukannya atom tersebut sudah terambil 1. Maka aslinya ya satunya kita kembalikan. Nah, seperti ini ya. Nah, maka nanti konfigurasi yang benar itu adalah argon 18 4S1. Ini artinya periodenya adalah 4, golongannya itu adalah 1A. Periodenya yang mana, Mbak? Ini periodenya, ini adalah golongannya. Nah, nomor atomnya berapa? Kita akan hitung 18 tambah 1. Nomor atomnya itu adalah 19. Oke ya. Maka kita buat di sini X, nomor atom itu di bawah ya. Nomor atomnya 19, neutronnya berapa, Mbak? Neutronnya kita hitung ya. 19 ditambah dengan 20. Yaitu 39 ya. Golongannya adalah 1A, periodenya 4. Golongan 1A, periodenya 4. Ini 1A periode 4, 39, 19. Jawabannya adalah C ya. Kita bisa lanjut ya, Dek, ke soal nomor 5. Diketahui X dan Y berturut-turut nomor atomnya 14 dan Y-nya adalah 17. Maka X dan Y itu akan membentuk senyawa apa? Dia mematuhi aturan oktet ya. Oke, Dek. Langkah pertama kita konfigurasikan terlebih dahulu. 14 itu adalah 284, sedangkan 17 itu adalah 287. Artinya X itu golongan 4. Karena golongan 4 maka muatannya adalah min 4 dan Y adalah golongan 7. Kalau golongan 7 artinya Y muatannya min 1. Setelah itu kita buat kayak gini ya, kita silangkan nanti, Dek. Ya, satunya ke sini, 4-nya ke sini. Maka nanti senyawa yang terbentuk XY4. Begitu. Ya, XY4 salah. Nah, sekarang bentuknya apa nih? Kayak gini ya, kalau untuk menentukan bentuk X terikat Y-nya ada 4. Y itu golongan 7 ya. Ini golongan 7, maka Y itu kakinya 7, Dek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan X itu adalah golongan 4 ya, maka nanti dia punya kaki 4 untuk berikatan. 1, 2, 3, 4. Jadi semua kaki di dalam inti itu sudah terpakai ya. Maka nanti intinya 1, terikatnya ada 4. Nah, tidak ada PEB di sini. Nah, AX4 itu apa? AX4 itu adalah tetrahedral, bentuknya nonpolar karena tidak ada PEB di inti. Oke, pasti kalian bisa ya. Oke, next. Kita masuk ke soal nomor 6. Perhatikan tabel berikut ini, larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat ditunjukkan oleh percobaan nomor. Kalau lemah, itu yang penting nyalanya jangan terang ya. Bisa mati tapi gelembung sedikit, atau tidak ada gelembung tapi nyalanya redup. Itu kalau lemah. Kalau misalkan kuat itu wajib nyalanya terang, wajib gelembungnya banyak. Nah, ini kalau elektrolit kuat ya. Oke,
Ini terang, otomatis elektrolit kuat, gelembungnya ada. Ya, berarti yang elektrolit kuat itu adalah poin 1 ya. Sekarang ini lampunya nggak menyala, gelembung juga tidak ada. Oh, ini adalah non elektrolit. Berarti yang ada duanya salah ya. Oh, yang ada duanya salah. Ini salah, ini salah. Lanjut ya. Tidak menyala tapi ada gelembung. Ini contoh elektrolit lemah. Tidak menyala, tidak ada gelembung. Oh, ini berarti non elektrolit. Nah, berarti yang ada poin 4-nya juga salah. Ya, lanjut ya. Ini menyala, ada gelembung. Ini berarti elektrolit kuat. Oke, berarti yang lemah itu adalah poin 3, yang kuat itu 5. 3 dan 5 atau 3 dan 1 ya, ini kan elektrolit kuat, atau 3 dan 1. Yang ada itu adalah poin D. Oke, next ya. Kita masuk ke soal nomor 7. Di antara pasangan atom berikut ini, manakah yang dapat membentuk senyawa ikatan ionik? Ikatan ionik itu adalah ikatan yang terjadi jika logam ketemu dengan non-logam. Itu ikatan ionik. Nah, berarti yang logam itu biasanya tuh golongan 1A sama golongan 2A, lalu ada aluminium dan ada transisi. Transisi itu golongan B ya. Oke. Yuk kita cari yang depannya logam, belakangnya non-logam. Ca ini logam, nikel juga logam. Ini logam dengan logam. Salah. Cu itu logam, argon itu golongan 8. Golongan 8 itu tidak bereaksi ya karena dia sudah stabil, maka salah. F itu golongan 7 ya, maka non-logam. S itu juga non-logam, maka salah. Ini justru ikatannya kovalen, non-logam ketemu non-logam. Lanjut ya. Seng itu logam, kalium juga logam, maka salah. Jawaban yang tepat itu adalah poin E. E itu logam, Cl itu golongan 7, non-logam. Logam ketemu non-logam itu ikatan ionik. Semangat ya. Oke, next. Kita masuk ke soal nomor 8. Berikut ini beberapa ion positif dan negatif ya di antara pasangan rumus kimia dan nama senyawa berikut yang benar adalah. Oke. Ini tata nama logam dengan non-logam, maka kita kasih nama natrium titik-titik ida. Nah, ini sulfur jadi sulfida. Jadi yang benar itu adalah natrium sulfida, bukan sulfat. Kalau sulfat itu SO4 ya. Berarti satu salah, yang ada satunya salah. Ini kalsium ya Dek, bukan kalium. Yang benar itu adalah kalsium bromida. Tata nama itu pasti keluar ya. Nah, ini besi sulfida. Besi itu golongan transisi, maka wajib pakai bilox nanti. Nah, ini besi. Nah, biloxnya berapa besinya? Kita akan cari ya Dek. Ini sulfida. Kita tahu bahwa sulfida itu golongan 6. Kalau golongan 6 itu muatannya min 2. Min 2 tambah berapa biar 0, yaitu plus 2. Maka besi 2 sulfida. Bilangan oksidasi ya, pelajari lagi ya untuk ke redox. Maka 1, 2, 3 salah deh. Salah. Oke ya. Kita cek untuk poin keempat. Kalsium nitrat. Betul ya, poin keempat ya. Fe PO4. Nah, Fe itu besi. Besi itu golongan transisi, maka wajib pakai bilox. PO4 itu betul, fosfat ya. Kita akan cari biloxnya besi. PO4 itu min 3. Min 3 tambah berapa biar 0, maka plus 3. Besi 3 fosfat. Betul banget ya. Jawabannya adalah 4 dan 5. Ini kenapa salah, Mbak? Ini salahnya di sini. NH, tata namanya udah betul ya, justru senyawanya yang salah. NH4 itu muatannya plus, sedangkan sulfida itu 2 min, lalu kita silang. Jadi yang benar itu harusnya NH42S gitu. Oke? Next ya, kita masuk ke soal nomor 9. Sebanyak 3,4 logam aluminium direaksikan dengan asam klorida menghasilkan aluminium klorida dan gas H2. Nah, terus apalagi ini AR-nya 27 ya. Ini masuk ke bab stoikiometri.
Banyak gas H2 yang dihasilkan jika dihitung dalam keadaan standar. Ini kita cari volumenya dalam keadaan standar, yaitu STP. Kita setarakan terlebih dahulu ya. AL-nya 1, AL-nya 1, CL-nya 3. Loh kok ini baru 1? Kita kalikan 3. Tapi H-nya 3, sini H-nya 2 ya. Oke, kita buat sini 3 aja. Maka H-nya jadi 6. Gak apa-apa, ini kita setarakan jadi 6. Jadi CL-nya saya masukkan 2. Ini kan CL-nya 6, CL-nya 6. Maka kita masukkan sini koefisiennya 2. Oke, setelah setara kita bisa hitung terlebih dahulu untuk mol aluminium ya, Dek. Rumusnya mol itu adalah gram dibagi dengan AR, maka 3,4 saya bagi dengan 27. Ini adalah molnya. Lalu kita bisa mencari volume dalam keadaan STP, itu rumusnya adalah mol dikali dengan 22,4. Molnya H2 dari mana Mbak? Kita gunakan molnya aluminium, tapi sebelumnya kita gunakan perbandingan koefisien ya, kayak gini, 3/2. Oke, saya masukkan 3/2 dikali dengan 3,4/27 dikali dengan 22,4 ya, 22,4. Oke, 37 bagi 3 itu adalah 9 ya. 3,4 dibagi dengan 2 itu adalah 1,7. Nah, maka nanti 1,7 dikalikan dengan 22,4 itu adalah 38,08. Saya bagi dengan 9. Hasilnya adalah 4, ya. Harusnya 4,23 sekian sih. Nah, yang mendekati aja ya. Ini kok nggak ada jawabannya. Oke, kita lanjut aja ya ke soal nomor 10. Kita sudah masuk tentang pH ya, Dek ya. Oke. Cermati informasi dari gambar cuka dapur. Cuka dapur itu kimianya adalah CH3COOH ya. Nah, jika massa jenis cuka CH3COOH itu adalah Rho-nya ya. Rho-nya itu 1,05 gram per mililiter. Tetapan kekuatan asam itu Ka ya. Ka-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 5 dan besarnya massa molekul relatif yaitu MR-nya ya. MR-nya itu adalah 60. pH larutan hasil pengenceran 100 ml larutan cuka ini menjadi 1000 ml. Jadi kita masuk ke rumus pengenceran ya, M1V1 sama dengan M2V2. Yang awalnya untuk cuka 100 ml ya, berarti V1 nya 100 ml diencerkan hingga 1000 ml, maka V2 nya 1000 ml. Nanti konsentrasi asam cuka dalam keadaan encer kita cari dulu ya. Nah, tapi kita akan menghitung M1 nya terlebih dahulu. Apa rumusnya M kalau ada massa jenis dan persentase gitu? Rumusnya itu adalah Rho dikali 10 dikali persentase dibagi dengan MR. Rho-nya berapa? 1,05 ya. Dikalikan 10, kadarnya itu 25% ini. Maka saya kali dengan 25, MR-nya itu adalah 60. 1,05 dikalikan 250 itu 262 ya. 262,5 kita bagi dengan 60. 4,375 ya. Inilah konsentrasi awalnya ya sebelum diencerkan. Oke, saya masukkan terlebih dahulu M1-nya. M1-nya kemana? Ke perhitungan di sini ya. 4,375 ya. Oke, ini 1000 dibagi dengan 100 itu bersisa 10, maka nanti konsentrasi akhirnya itu adalah 4,375 kali 10 pangkat min 1. Ini adalah konsentrasi asam cuka ya, asam asetat yang sudah encer. Sekarang saya akan mencari pH-nya. Asam asetat itu adalah asam lemah ya, maka nanti mencari H+, kita bisa gunakan rumus akar Ka dikali dengan M. Ya, Ka-nya berapa? Ka-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi yang sudah encer itu adalah 4,375
dikali 10 pangkat min 1. Oke ya. Akar dari 4,375 itu adalah 2,09 sekian, atau saya bulatkan 2,1. Ini 10 pangkat min 6, jika di akar itu adalah 10 pangkat min 3. Nah, konsentrasi H plusnya sudah peroleh, baru kita ketemu pH. Rumusnya pH itu adalah min log H plus, atau langsung aja ya, 3 min log angka depannya 2,1. Inilah pH cuka pada saat sudah encer. 3 dikurangi log 2,1. Next ya, untuk nomor 11 dan seterusnya kalian bisa lihat ya untuk pembahasan kita selanjutnya. Assalamualaikum.